Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Bang Juni di sini dan mau melanjutkan lagi nih Bang tentang pertanyaan yang tertunda tadi. Jadi ketika selesai kuliah itu sempat menjadi seorang guru kah atau langsung nih berkecimpung di dunia industri kreatif? Ketika lulus kuliah itu langsung sih. Dan langsung. sebenarnya aku nggak pernah lulus sih. Oke, Iya. karena udah kasihkan bekerja Iya benar, mungkin Mbak tahu alasannya ya. Jadi waktu kayak semester 5 itu udah kayak ke kuliahnya tuh udah tinggal mungkin 60% gitu kan. Rasa yang darinya menggebu-gebu itu udah mulai turun karena fokusnya udah beda. Yang aku cari tahu bukan lagi tentang bedah novel, linguistik dan lain-lain kalau di jurusan aku kan. Cuman lebih ke kayak ini kamera gimana nge-explore-nya, editnya gimana, bikin storyline gimana. Jadi udah ke arah kreatif semua nih si pikiran gitu sampai akhirnya di semester 9 apa ya, aku memutuskan untuk ngasih surat pengunduran diri. Oh gitu. Karena biar maksudnya oke lah gitu. Mungkin itu nggak boleh ditiru ya adik-adik Iya, gitu betul. kan. Tapi kan setiap orang ada pilihan. Iya, jadi dengan memilih satu, aku yakin tuh kalau kita fokus ya pasti ada ketimbang gini-gini aja gitu kan. Maksudnya yang ini jalan, cuman nggak ada yang bener-bener apa Apa nih yang dapat mau goalsnya. dilakukan? Kayak ya kuliah nanti bisa sampai semester 15 atau di DO orang gitu kan. Dalam segi kerja juga berkarir juga nggak ada kemajuan gitu aja. Jadi lebih baik ya udah aku pikir kayaknya nanti bisa deh kuliah lagi gitu kan kalau memang mau dapat gelarnya gitu. Tapi yang sekarang untuk awal itu yang diputuskan adalah harus ada satu pilihan gitu ya. Benar. Yang mana mau difokuskan biar dapat goalsnya tadi. Iya. Nah, waktu awal-awal ini kan awalnya belajar dari YouTube, cari-cari tahu sendiri. Ada nggak sih tapi guru yang ngajarin abang gitu untuk awal-awal? Kalau awal-awal banget beneran YouTube doang. Itu guru yang saya sangat hormati ya. Guru besar. Guru besar. Nah kalau untuk kayak tadi sih kalau mau les kayak ke dunia profesionalnya tuh ya kayak gini gitu kan. Itu ada satu orang yang tadi aku mention juga namanya Bang Aldi. Bang Itu Aldi. emang kayak udah jadi aku anggap guru kakak juga waktu itu kan. Karena memang di Bengkulu kan maksudnya saudara ada cuman memang yang nggak kontekan gitu loh. Iya, Jadi emang kayak ketemunya karena lagi mendalami itu sama Bang Aldi terus ya gitu ketemunya kan. Jadi dialah yang ngedirect gimana untuk ngembangin ilmunya ke ranah profesional gitu. Cuma kalau untuk menjadi videographer ini, apa sih Bang yang sulitnya atau mungkin yang harus dipelajarinya tuh agak lebih dalam gitu? Sulitnya ya. Sulitnya sebenarnya tricky juga kan karena kita menceritakan lewat audio dan visual. Jadi Gimana caranya itu harus sampai gitu iya ya? gimana caranya harus sampai. Jadi pun kayak untuk sekedar event yang nggak harus ada storyline-nya gitu kan, yang nggak harus ada ceritanya ini apa. Seenggaknya kita ngasih vibes event itu bisa dirasain sama yang nonton gitu kan. Iya benar. Jadi itu yang harus ditekuni banget gimana caranya kita nge-build up feeling di dalam video itu kalau untuk videographer ya. Sama kayak foto-foto kan bercerita Iya, gitu. benar. Jadi gimana caranya kita bisa ya pelajarannya tentu banyak ya. Maksudnya ada sub-sub yang harus dipelajari kayak komposisi lah. Terus gimana kita ngedirect orang juga kalau misal kalau kayak wedding ya gitu. Ya kalau ngelihat videographer itu yang paling sering aku lihat adalah tangannya itu stabil banget ya. Ya kita terlatih Mbak. Nggak ada kayak goyang dikit atau gimana. Tangannya itu benar-benar kayak apa ya? Kayak tiang gitu ya. Iya. Benar-benar stabil. Itu bisa dipelajarin nggak sih? Itu kayaknya kebiasaan ya. Oh, Itu harus iya, dibiasakan. Jadi nggak bisa belajar ngestabilin tangan tuh nggak bisa. Apalagi kalau belum makan kan. Videographer Iya, juga nggak bisa. goyang sih. Pasti tetap goyang Pasti ya. tetap goyang kalau belum sarapan gitu kan.
Tapi waktu di awal-awal sempat nggak sih abang ngerasain kayak tangannya kurang stabil mungkin? Iya, untuk sering biar, sih. Apa ada posisi nyamannya ya biasanya? kayak Ada gitu. posisi nyamannya. Terus ada trik-triknya juga sebenarnya kalau mau dipelajari. Apa tuh? Kasih sedikit-sedikit aja, kalau mau lebih banyak hubungin langsung. Iya. Ini. Kayak ya nggak, kita kalau kamera itu kan biasanya ada strap kan namanya kan, Iya, yang strap. dikalungin. Nah itu strapnya bisa ditarik kenceng kayak gini. Mhm. Nah itu ngebantu untuk menahan getaran kameranya juga. Nah kita megangnya nggak usah terlalu kencang, jadi cukup tarikan strapnya aja gitu, yang ini yang kuat kan. Yang kuat gitu. Itu bisa ngebantu. Itu kayak trik simpel aja sih. Sebenarnya kalau mau memang proper atau apalagi kayak momen-momen yang bahaya gitu kan, Iya. kita emang harus pakai alat bantu juga. Mhm. Nah kalau memang keadaannya mendesak banget nih kan, misal nggak ada, mau cari juga mau kemana gitu, udah mau tag gitu, ya itu manfaatkan skill-skill ya pemberian Allah. Emang ada skill yang lahir langsung gitu ya. Mm-mm. Emang ada beberapa yang nggak bisa dipelajarin semuanya gitu ya. Tapi nih kalau misalnya pemirsa opini ada yang tertarik juga untuk menjadi seorang videographer, Mm-mm. hal yang paling dasar nih yang harus mereka tahu dulu atau hal yang harus mereka pahami dulu, kuasai dulu, itu apa bang? Basic kamera sih, Basic kamera, basic kamera. Sebenarnya nggak harus kamera juga, lewat handphone. juga bisa, karena aku awalnya juga sebelum dapat kamera tuh tadi yang di organisasi, aku udah iseng-iseng pakai handphone. Dulu pakai handphone yang ya burik lah bisa dikatakan kan, cuman ya itu aku belajar untuk ngambil gambar, ngelihat komposisinya, kayak habis nonton film apa terus belajar ambil shotnya yang kayak gitu Oh, pakai gitu. handphone. Jadi referensinya dari nonton film ya? Dari nonton film kalau awal banget, karena suka nonton film. Iya. Jadi tertarik aja gitu. Nah dipelajarinya kayak komposisi, terus kan ada yang namanya long shot, medium shot gitu kan, close up, extreme close. Nah itu dipelajarin semua. Kalau mau jadi videographer itu sih, karena lewat pengetahuan itu kita tuh kayak udah apa yang terjadi kita udah bisa, wah ini kalau pakai wide angle ini bagus Lebih nih, oke nih, jadi long gitu shot ya. aja gitu. Terus ada momen yang memang harus di close up gitu, itu kayak udah hatam kalau udah dilakukan terus menerus gitu. Pokoknya kalau memang mau nih, jangan berhenti untuk cari tahu ya. Benar. Oke, dan Bang Juni bersedia ya menjadi orang yang ditanyakan ya. Wah boleh, sebentar lagi saya buka kelas kebetulan. Wah, enggak ya. enggak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa dong, seharusnya. Belum ada kepikiran kayak gitu. Ini barusan kepikiran Mbak ngomong. Bisa nih. Ini barusan banget ya. Iya, barusan banget. Bisa nih kayaknya. Ya kan tersalurkan kan, jadi seorang gurunya Iya, itu. iya. Ya kan, betul kan? Bener. Kenapa nggak dari kemarin kepikiran ya? Iya kan. Sekarang udah banyak loh bang kelas-kelas yang kayak begitu. Udah banyak, ya. Udah banyak. Cuman kayaknya kalau untuk Bengkulu untuk bikin kelas agak susah ya. Maksudnya kayak di sini nih industrinya tuh udah kebentuk. Cuman kayak banyak yang udah pede banget sama otodidak itu loh. Oh iya betul sih. Karena zaman Aku udah beda setuju. kan. Jadi ya sama kayak abang tadi gurunya ya, balik lagi ya. YouTube. Ke guru besar itu. Guru besar. Nah ini kan akhirnya nih setelah ngikutin si Bang Aldi ya, akhirnya abang juga punya tim sendiri. Iya, kita bentuk sama-sama. Bentuk sama-sama. Itu kenapa akhirnya kepikiran untuk membuat tim itu? Tim yang satu visi misi tentunya ya. Jadi Alpha ini berawal dari keisengan juga. Minum dulu boleh. Minum dulu. Sorry ya guys ya. Nah itu langsung plong tuh tenggorokannya. Cek. Nah, gitu. Jadi Alpha ini kayak keisengan, kita tuh ada 3 orang yang dimana sebenarnya lagi menentukan jalan hidup semua. Oke, jadi nih orang-orang yang belum tahu nih maunya kemana gitu ya? Iya, orang-orang yang belum tahu. Jadi kayak ya aku kerjanya masih kerja bareng orang kan, masih ngikut sana sini. Terus ada 1 orang juga sama kasusnya. Nah, yang teman yang 1 orang ini memang belum punya sama sekali basic. Cuman aku tahu dia anaknya baik, anjay. Enggak. Jadi dia Anak baik ya? Anak baik. Jadi itu dia kebetulan lagi bahasa yang halus bangetnya dirumahkan sama perusahaan. Jadi dia kerja di bandara. Di pihak ketiga lah gitu. Terus dirumahkan, baliklah ke Bengkulu. Waktu itu di Jakarta kan, balik ke Bengkulu terus
yang kosong aja gitu. Nah kebetulan aku dapat satu proyek bikin apa ya namanya profile shoot kayak anak kecil gitu. Terus ya di situ kita ngobrol dan kayak kalau dapat proyek sendiri itu ini namanya apa gitu kan pasti ditanya. Yang nggak ada kan nggak mungkin dijawab Nggak kayak mungkin, gitu. iya, benar. Nggak ada mbak ini kan nggak mungkin iseng aja, Mbak, nggak mungkin sengaja. kan. Nah terus hasil dari diskusinya ya terbitlah Alpha Kreatif gitu, kita diskusi bertiga. Nah dari situ tuh panjang perjalanan untuk bisa ngeraih apa ya, nge-reach pasar yang sekarang gitu. Jadi ada struggle-nya lah intinya, kayak ada up and down kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Kita juga kena mental health juga kalau kalau kata Gen Z itu kan keganggu mentalnya karena tiba-tiba baru launching itu langsung COVID. dihantam COVID. Bener-bener aduh, yang temannya tadi udah di rumah kan sekarang harus di rumah lagi. Iya. Harus banget tuh. Jadi dia tinggal di rumah yang di dalam rumah. Iya, di rumahnya dalam rumah. Nah, bayangkan lah pemirsa terkurungnya seperti apa waktu itu ya. Dan akhirnya bagaimana nih Bang caranya? Kan tim ini baru terbentuk nih, Alpha ini. Terus dihantam COVID langsung. Ini kegiatannya bagaimana akhirnya? Kegiatannya tuh kita kayak kalau pas COVID kan itu bener-bener nggak ada event, lockdown. Betul. Ya. Jadi ya kita coba untuk eksplorasi sendiri dulu. Jadi coba untuk eksplorasi sendiri kayak kita meeting online karena ketemu juga susah kan. Meeting online bikin gimana cara marketingnya. Karena memang belum ada pergerakan memang. Dulu tujuan Alpha tuh kayak emang awalnya event. Untuk event. Untuk event. Terus semakin kesini kayaknya kami lebih nyaman, udah terlanjur nyaman di wedding gitu. Nggak menutup kemungkinan semuanya bisa semua, cuman kayak pasarnya sekarang udah terbentuk dan udah aman, itu bisa dibilang itu di wedding. Jadi ya udah kita fokusin aja kataku ke sini gitu kan. Oke, jadi akhirnya berfokuslah ke wedding itu, tapi tidak menutup kemungkinan nih kalau ada event-event yang mau calling bisa banget. Nah, mungkin TVRI mau bikin event. Iya, bisa gitu ya. Berarti awalnya itu ketika terbentuk itu dan dihantam COVID harus benar-benar belajar lagi gitu ya, saling belajar dulu gitu ya, gali ilmunya lagi. Iya, saling belajar dulu. Dan kalau ngomongin dunia kreatif tuh ya Mbak, itu nggak ada kata selesai sebenarnya. Akan terus ada tren yang berjalan. Kayak oke, kita kayak eventnya kita nggak terlalu kecap ke sana, kita ya udah kalau sananya ada itu baru kita explore gitu. Eventnya kayak gimana, terus di mana lokasinya. Nah kalau untuk wedding karena kita memang itunya ke sana kan, fokusnya ke sana, jadi untuk wedding aja itu trennya banyak banget gitu. Kalau lihat sekarang tuh banyak sekali itu tren-tren wedding. Nah, setelah ini kita bahas ya mengenai tren-tren apa nih sekarang di dunia industri kreatif ini. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.